Oke, saya Stefanus Eri. Apa aja yang dibutuhkan dalam kredit pemilikan rumah dan perhitungannya? Let's go! Oke, yang pertama adalah KTP, Kartu Tanda Penduduk. Untuk kalian yang sudah memiliki hubungan suami istri, wajib melampirkan satu KTP suami dan satu KTP istri. Untuk apa sih KTP ini? KTP ini digunakan untuk proses BI checking, di mana bank akan melihat track record kita semua. Contoh, kita punya bayar asuransi 500.000 per bulan, atau juga bayar cicilan mobil 3 juta per bulan, bahkan sampai kartu kredit. Banyak orang bermasalah di BI checking ini karena kartu kredit, di mana dia tidak melakukan tanggung jawabnya. So, untuk kalian harus selesaikan deh untuk semua tanggung jawab kalian. Kedua adalah NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Guys, please, zaman sekarang harus buat NPWP. Kenapa? Karena pemerintah pun nggak ngelarang. Kan justru pemerintah itu senang kalau misalkan semua lapor pajak, ya. Nah, NPWP ini bisa kita buat online. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Kartunya pun nanti akan dikirim ke alamat rumah kalian. Biasanya, kalau saya, orang yang beli properti ke saya dan belum punya NPWP akan saya bantu buatkan. Simple banget, guys. Dan banyak banget manfaat NPWP. Kalian bisa googling, banyak banget. Yang utama, karena kita bahas tentang KPR, yang utama adalah untuk pengajuan kredit. KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Jadi untuk KPR kita harus punya NPWP. Oke, yang kedua mungkin kita bisa apply kartu kredit, karena mungkin kita butuh juga kartu kredit. Nah, yang ketiga itu untuk wira swasta. Kalian sebagai wira swasta pasti butuh SIU, surat izin usaha perdagangan. Nah, itu harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Saya nggak akan terlalu banyak bahas tentang kartu keluarga ini, karena yang penting kalian membawa atau memiliki kartu keluarga asli. Karena nanti pas proses akhir, kartu keluarga itu yang asli harus dibawa. Poin keempat adalah rekening koran atau e-statement dan slip gaji selama 6 bulan terakhir. Sebenarnya 3 bulan aja juga bisa, tapi kadang ada yang tidak masuk nih perhitungannya. Jadi bank akan minta 6 bulan sebelum, kayak gitu. Jadi lebih baik kita siapkan dari sekarang 6 bulan sebelum. Misalkan bulan ini adalah bulan Januari, nah kita siapkan dari Desember 2019, Januari 2020, Februari sampai selanjutnya sampai Juni, kayak gitu. Oke? Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Bisa minta langsung ke bank atau juga print dari mobile banking, kayak gitu. Oke? Yang harus di take note adalah ini. Semua gaji atau pendapatan yang kita terima haruslah ditransfer. Gaji, tunjangan, pendapatan yang wira swasta kayak gitu harus semuanya ditransfer. Terima uang cash udah nggak bisa sekarang kayak gitu. Semuanya harus ditransferkan langsung dari misalkan dari kantor kalian langsung ke rekening kalian kayak gitu. Misalkan yang wira swasta, kalau wira swasta dilihat dari pengendapan uang. Tapi itu kita bahas nanti. Oke? Sekarang saya mau ingetin, saya bagi menjadi 3, yaitu karyawan, profesional, dan wira swasta. Untuk mengingatkan kembali, semuanya harus ditransfer. Contoh, karyawan, gaji, dan tunjangan haruslah ditransfer langsung ke rekening kalian. Dari kantor langsung ke rekening kalian. Untuk profesional itu seperti apa sih? Seperti kontraktor yang semuanya mendapatkan gaji atau pendapatan setelah mereka mendapatkan suatu proyek. Itu gaji, pendapatan, dan komisi semuanya harus langsung ditransfer ke rekening kalian. Kalau bisa, harus ada pengendapan, bukan rekening sementara. Maksudnya apa? Contoh, dari kantor saya transfer 100 juta ke saya di bulan Januari. Misalkan hari Senin ya. Hari Selasanya, itu saya udah transferkan lagi ke orang lain. Nah, itu rekening sementara. Tapi yang dimaksud pengendapan, ketika hari Senin saya terima 100 juta, Selasa saya belum pakai, mungkin minggu depannya baru saya pakai 20 juta, kayak gitu. Jadi ada pengendapan 80 juta, 90 juta di rekening itu. Jadi, itu yang dimaksud dengan rekening pengendapan dengan yang sementara. Oke? Untuk yang wira swasta. Nah, wira swasta untuk misalkan nerima cash, it's okay. Yang penting semuanya harus dimasukkan ke bank. Jadi nggak bisa yang kita taruh di rumah, cashnya kayak gitu. Itu udah nggak bisa. Karena semuanya harus langsung masuk bank. Sekarang yang kelima, akte nikah atau surat nikah. Tetapi sebelumnya saya mau minta maaf jika melanjutkan kata-kata ini. Yang kita harus siapkan juga yang berhubungan erat dengan akte nikah atau surat nikah adalah akte cerai atau surat cerai. Apa sih hubungannya akte nikah dan akte cerai di dalam proses KPR? Jadi gini, di dalam proses terakhir KPR akan ada saatnya penandatanganan berkas. Nah, di mana suami dan istri harus datang untuk menandatangani berkas. Jika kalian atau sebelumnya maaf sekali lagi sudah bercerai, mungkin kalau misalkan bercerainya itu dengan baik-baik, suami atau istrinya masih mau datang. Tapi kalau misalkan ada masalah ketika suaminya nggak bisa datang atau istrinya nggak bisa datang, proses KPR itu tidak bisa dilanjutkan.
sekarang kita akan masuk ke perhitungannya yang harus dipersiapkan juga dalam pengajuan KPR. Yang pertama adalah cicilan. Biasanya kita lihat di iklan adalah cicilan mulai dari 7 juta per bulan. Oke, nah untuk gaji atau pendapatan yang kalian harus terima untuk suami istri adalah 3 kali lipat dari cicilan. Untuk kalian yang single, 2 kali lipat dari cicilan. Itu gaji atau pendapatan yang harus kalian terima. Contoh, dengan cicilan 7 juta per bulan, untuk suami istri, gaji kalian atau pendapatan kalian harus minimal 21 juta per bulan untuk bisa diterima di dalam proses KPR. Nah, untuk yang single itu dikali 2. 7 juta dikali 2 adalah 14 juta. Jadi 14 juta itu adalah minimal angka gaji atau pendapatan yang harus kalian terima setiap bulannya. Yang kedua adalah down payment atau DP. Biasanya besar down payment atau DP ini adalah 10-20%. Contoh, misalkan harga rumahnya atau harga propertinya 1 miliar. DP-nya biasanya 10-20%. Nah, berarti adalah 100 juta sampai 200 juta. Mungkin Anda merasa kayak, wow, gede ya, gitu. Nah, cobalah cari beberapa properti atau developer yang memberikan promo DP dapat dicicil. Contoh, ada beberapa proyek yang saya bantu pasarkan memberikan promo DP dapat dicicil. Yaitu Kota Baru Parahyangan Bandung, Klaster Simawanoja Eco Smart Home. DP-nya 15% saja, bisa dicicil selama 15 bulan. Jadi, per bulannya sekitar 1% dari harga. Yang kedua adalah Derwati Mas Estate Bandung. DP 10-20%, bisa dicicil selama 2 bulan. Itu dia beberapa contoh proyek yang saya bantu pasarkan memberikan promo DP dapat dicicil. Yang ketiga adalah pajak. Pajak itu dibagi 3. Pajak beli, notaris, dan PPN. Cara menghitung pajak beli itu sendiri adalah harga dikurangi 60 juta dikali 5%. Oke, untuk notaris, harga dikali 1%. Untuk PPN, harga dikali 10%. Nah, mudahnya untuk kalian nggak usah ngitung-ngitung. Kalau misalkan properti yang akan kalian beli nilainya di atas 700 juta, sudah pasti pajaknya adalah 100 juta ke atas. Karena si PPN-nya sendiri itu 10% dari harga. Misalkan harganya 700 juta, 10%-nya adalah 70 juta. Sama seperti down payment. Jika kalian merasa berat, merasa angkanya terlalu besar, saya nggak ada uang segitu, carilah properti yang memberikan free pajak beli, notaris, dan PPN. Itu ada. Contohnya ini, Setra Duta Casa Grande, free pajak beli dan notaris. Pinewood Geger Kalong Bandung, free pajak beli, notaris, dan PPN. Derwati Mas Estate Gede Bage Bandung, free pajak beli, notaris, dan PPN. Itu dia beberapa proyek yang ada di Bandung yang saya bantu pasarkan memberikan free pajak beli, notaris, dan PPN yang mungkin angkanya sendiri sudah pasti di atas 100 juta. Dimana kalau kita beli di tempat lain kita harus bayar itu, guys. Jadi teman-teman sekalian bisa kontak saya untuk nanya-nanya tentang proyek-proyek tadi. Yang terakhir adalah biaya KPR. Di sini saya nggak bisa keluarin angka yang pastinya untuk biaya KPR karena semua angka ini dikeluarkan oleh bank. Tetapi perkiraannya adalah harga dikali 5%. Oke, di sini biaya KPR memiliki biaya asuransi. Nah, di sini biaya asuransi itu biasanya angkanya yang paling besar. Maksudnya apa sih biaya asuransi di dalam proses KPR? Mudahnya gini, jika kalian di bawah umur 30 sudah mengajukan KPR suatu properti, kemungkinan biaya asuransinya tidak akan besar angkanya, sekitar 10 juta. Oke, tetapi jika kalian umurnya di atas itu, kemungkinan biaya asuransinya akan lebih besar. Tetapi bukannya yang lebih jauh umurnya di atas 30 tidak bisa melakukan KPR ya. Nah, itu dia. Aku semangatin lagi untuk teman-teman, bisa lagi muda, yuk kita berusaha untuk mengajukan KPR properti untuk di masa depan kita. Oke, itu dia tadi 9 hal yang harus kita persiapkan dalam proses pengajuan KPR. Semua itu berdasarkan pengalaman saya selama 1 tahun ini di dunia properti. Kalau kalian ingin lebih banyak lagi informasi tentang dunia properti dan merasakan video ini bermanfaat untuk teman kalian, please like and share video ini dan subscribe channel aku. Oke, saya Stefanus Eri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.